Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan selamat pagi juga pada Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Ajib Reza Palevi dari Prodi Awal Syasiah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal bisnis kewirausahaan syariah kami yang bernama Rumpun Koko ID, yaitu sebuah usaha kuliner berbasis kelapa yang mengusung prinsip halal, thoyyib, dan berkelanjutan. Nah, di sini kami juga mempunyai tim, yaitu kawan rumpun yang akan mengelola, mendistribusikan dan melayani di kedai Rumpun Koko ID ini. Nah, kami juga mengangkat tagline, yaitu satu akar, satu semangat, dan selalu segar. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa yang melatar belakangi berdirinya usaha ini. Nah, jadi saat ini tren halal lifestyle tidak lagi sekedar pemenuhan kewajiban agama, tetapi telah menjadi gaya hidup modern yang identik dengan kebersihan, keamanan pangan, kualitas tinggi, dan konsumsi yang etis. Nah, makanya masyarakat, khususnya Muslim, kini semakin selektif dan memilih berbagai macam produk yang tidak hanya halal tetapi juga higienis dan berkualitas. Nah, di sini kami melihat peluang besar dari kebutuhan masyarakat Muslim yang sangat besar di Indonesia yang mayoritasnya Muslim, serta pentingnya strategi pemasaran yang mampu mengkomunikasikan nilai-nilai halal secara efektif melalui pendekatan digital, kemudian melalui brand storytelling dan kemitraan yang saling menguntungkan. Nah, apa tujuan usaha saya membangun bisnis ini? Yang pertama ada skalabilitas, yaitu kami menargetkan pembukaan 15 outlet berbasis skema bagi hasil dalam waktu 24 bulan. Nah, kemudian yang kedua ada proyeksi BP, yaitu kami optimis break even point operasional dapat dicapai pada bulan ke-6 dan pengembalian modal awal mitra pada bulan ke-18. Kemudian yang ketiga itu keberlanjutan dan keberkahan. Nah, kami juga mengusung konsep zero waste coconut dan menyalurkan ziswaf dari margin usaha sehingga bisnis ini tidak hanya menguntungkan secara finansial tapi juga membawa manfaat pada masyarakat sosial. Kemudian kami juga mempunyai visi dan misi. Nah, visi kami dalam 3 hingga 5 tahun ke depan akan menjadi brand kuliner berbasis kelapa pilihan utama di Indonesia yang dikenal karena kualitas halal thoyyib, kemudian juga cita rasa rumahan atau homemade, dan juga tata kelola syariah yang amanah. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, kami juga memiliki 3 misi utama. Yang pertama adalah halal dan quality excellent, yaitu menjamin 100% bahan alami, higienis, bebas bahan berbahaya, dan bersertifikasi halal. Kemudian misi yang kedua adalah syariah operational integrity, yaitu menjalankan operasional yang transparan, efisiensi, dan bebas dari riba, serta gharar serta maisir. Kemudian yang ketiga itu adalah empowering the ummah, yaitu memperdayakan petani kelapa lokal melalui kemitraan yang adil dan berkeadilan. Nah, di sini kami juga punya produk dan layanan. Nah, kami di sini menawarkan 3 kategori produk utama, yaitu yang pertama adalah signature drinks, yaitu best seller dari Rumpun Koko ID, yaitu es kelapa muda. Kemudian ada homemade snack, yaitu jajanan buatan rumahan. Dan kemudian ada produk kemas siap santap, yaitu ready to eat. Nah, semua produk ini dikembangkan dengan berbahan dasar kelapa segar alami tanpa pemanis buatan dan diproses dengan standar sistem jaminan produk halal.
Kemasan yang kami gunakan juga aman dan ramah lingkungan. Nah, nilai lebih produk kami terletak pada rasa otentik, kebersihan, dan juga ketenangan batin yang kami berikan kepada konsumen. Kemudian ada analisis SWOT. Nah, mari kita lihat posisi usaha kami melalui analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Nah, kekuatan kami antara lain adalah resep khas homemade, kemudian juga jaminan halal, dan bahan baku langsung dari petani lokal, dan operasi bebas riba. Kemudian ada weakness. Kami juga mempunyai kelemahan utama, yaitu adalah masa simpan produk alami yang relatif pendek karena tanpa bahan pengawet kimia. Kemudian ada opportunity, yaitu peluang. Nah, peluang kami adalah pertumbuhan industri halal nasional, kemudian juga tren gaya hidup sehat dan dukungan regulasi produk halal. Sedangkan ancaman atau threats yang keempat itu, ancamannya datang dari perubahan iklim yang mempengaruhi hasil panen kelapa petani lokal dan persaingan dari produk non standar. Kemudian ada segmentasi dan target pasar. Target pasar kami bersifat universal atau ke semua orang, yaitu laki-laki dan perempuan usia 15 hingga 50 tahun. Terutama targetnya adalah konsumen muslim dan masyarakat kelas menengah yang sadar kesehatan dan mencintai kuliner lokal. Nah, secara geografis, kami fokus di kawasan perkotaan, kemudian area komersial, kemudian juga pusat perbelanjaan, lingkungan pendidikan, dan pemukiman. Nah, dalam 3 tahun ke depan, kami akan membidik pangsa pasar sebesar 45 juta melalui jaringan outlet dan platform digital. Kemudian ada proses bisnis. Nah, kami menerapkan prinsip rantai pasok halal berbahan baku dibeli dari petani lokal dengan harga yang adil. Nah, pengolahan ini dilakukan di central kitchen yang bersertifikasi halal dan terbebas dari kontaminasi. Nah, distribusi ini dilakukan dengan menjaga kebersihan dan keaslian produk. Kemudian semua transaksi dicatat secara transparan menggunakan sistem POS digital yang mudah diaudit. Kemudian ada strategi pemasaran. Nah, di sini kami menggunakan bauran pemasaran 4P syariah, yaitu yang pertama adalah produk. Nah, produk kami yaitu halal thayyib, kemudian juga kemasan ramah lingkungan. Kemudian yang kedua ada price, yaitu harga jujur dan wajar tanpa biaya tersembunyi, artinya biayanya ramah di kantong. Kemudian ada promosi, yaitu edukasi gaya hidup halal dan juga pemasaran konten yang jujur. Kemudian yang keempat ada flash, yaitu outlet fisik strategis dan integrasi platform online delivery. Kemudian kami juga menawarkan skema kemitraan berbasis akad musyarakah atau mudharabah dengan pembagian keuntungan dan risiko yang disepakati bersama, bebas dari unsur riba. Kemudian ada rencana anggaran. Nah, untuk memulai 1 unit kedai, kami membutuhkan modal awal sebesar 31 juta yang mencakup sewa tempat, pembuatan booth, peralatan, branding, promosi, dan stok awal. Kemudian beranjak ke biaya operasional bulanan diperkirakan sebesar 15 juta, terdiri dari biaya tetap, kemudian sebesar 6 juta dan biaya variabel bahan baku sebesar 9 juta untuk produksi 1.500 cup per bulan. Nah, dengan target penjualan rata-rata 50 cup per hari pada harga 15.000 per cupnya, itu pendapatan kotor bulanan
mencapai sekitar 22.500.000 dan laba bersih sekitar 7.500.000 dengan margin 33,3%, BF 33,3%. Nah, BEP-nya tercapai pada penjualan 23 cup per hari dan payback periode diperkirakan hanya 4,1 bulan. Nah, kemudian studi kelayakan. Nah, studi kelayakan ini menunjukkan bahwa bisnis ini layak secara finansial dan syariah. Nah, estimasi payback period adalah 1,5 tahun dengan IRR sebesar 28,5%. Nah, kami menegaskan bahwa struktur permodalan dan operasional kami 100% bebas dari riba dan gharar. Kemudian serta memberikan kemaslahatan bagi mitra petani lokal. Kemudian ada penutup dan ajakan. Nah, sebagai penutup kami mengajak untuk teman-teman, bapak-bapak atau ibu-ibu untuk bergabung sebagai mitra investor atau pengembangan rumpun Koko ID. Kemudian kami membuka peluang kemitraan untuk ekspansi outlet, kemudian juga pengembangan central kitchen, serta sertifikasi dan pemasaran. Nah, saya harap kita bisa membangun bersama usaha kuliner halal yang tumbuh pesat, menguntungkan, dan juga membawa keberkahan bagi masyarakat. Nah, itu adalah penjabaran proposal bisnis syariah yang saya presentasikan. Demikian presentasi dari saya. Kami siap menerima pernyataan, saran, dan diskusi lebih lanjut dari dosen maupun semuanya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.